Tergantung selokannya Pak. Kalau menguntungkan buat kita, kenapa kita harus mempertahankan gitu. Kita bisa mencari yang lebih baik lagi. Jadi kita lepas aja. Lepas aja. Kita bisa mendapatkan lebih baik dari uang selokan itu. Ya. Iya. Kenapa Bapak? Mau dibuka atau tidak? Enggak. Enggak dibuka. Kenapa alasannya? Buat apa gitu? Gak penting. Privacy kan? Kan itu berharga. Iya, privacy buat kita. Oke, siap. Thank you. Izin menjawab Pak Hendri. Dari yang saya dapatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendri tadi tentang materi pembelajaran konsekuensi dan restitusi, saya menangkap ilmu dari Pak Hendri yaitu galilah informasi terlebih dahulu, jangan langsung menekan anak murid secara hari ini tentang budaya positif Bapak dan Ibu ya. Ini budaya positif ini tentunya ini kalimat yang familiar ya, kita sudah tahu itu apa budaya positif. Cuman gitu kan, ada hal-hal yang positif mungkin yang belum kita laksanakan. Nah, di sini apa sih budaya positif? Sedangkan ya kalau saya tanya dulu nih, Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa sih yang sudah ada di sekolah kita? Silakan. Ada yang mau jawab? Ya ini kan sebelum ini ya, sebelum jauh saya melangkah, minimal tahu dulu budaya positif di sekolah kita apa? Apakah sudah ada? Terus apakah sudah berkembang? Itu pertanyaannya. Mudah. Siapa yang mau jawab? Ya, bangga. PPK. Oke, Ibu. Ya sudah dirangkum dalam kegiatan itu. Oke. Ya, jadi betul ya. Contoh kegiatan PPK yaitu seperti Kamis bersih. Ya, ini kegiatan positif, budaya positif Kamis bersih itu. Dan sudah berjalan alhamdulillah. Kemarin juga saya menyampaikan ini ke siswa. Mereka juga menjawab itu. Mereka tahu bahwa itu budaya positif dan harus kita kembangkan. Nah, dengan budaya positif nanti diharapkan jadi kita itu tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi anak sekolah di sini merasa nyaman, gitu kan? Merasa aman, nyaman, tidak ada pemukulan, tidak ada sampah di mana-mana, misalkan, tidak ada sentak-sentakan, misalkan. Itu kan budaya positif. Salah satu budaya positif yaitu dengan bahasa yang ramah. Salah satunya bercakap dengan bahasa-bahasa yang baik. Itu. Jadi kita tahan dulu tensinya sekarang. Kita tahan. Mungkin yang terbiasa. Saya juga sama Pak. Dulu pemarah. Saya dulu pemarah Pak. Waktu jadi kesiswaan sama. Saya suka marahin anak. Bahkan sebelum di sini saya juga pernah marah-marahin anak di swasta. Apalagi swasta bebas. Bukan marahin lagi, saya gaplokin. Nah, udah pernah. Tetapi ketika masuk ke sini, ke CGP ini, alhamdulillah ada hal-hal baru yang saya dapatkan dan saya merasa, loh, ternyata yang saya lakukan itu salah gitu. Dulu saya seperti itu salah. Wah, berarti kan, ya kan? Mungkin nanti juga ya kita akan terbuka setelah materi, mudah-mudahan terbuka semua. Oh ternyata ini salah, ini salah, ini salah. Karena kan sekarang zamannya beda, digitalisasi, apapun bisa direkam, bisa terjadi, ini bahaya. Kenapa melarang kayak gitu? Ini bahaya. Ya, jadi kita harus sedikit inilah, ya sedikit apa ya, ngerem lah. Kalau yang punya tensinya cepat panas, hati-hati. Kita harus ngerem sedikit karena memang budaya positif itu. Mohon maaf ya, saya bukan menyinggung, kita bareng-bareng aja. Karena saya juga korban di sini. Ya saya juga seperti itu, pelaku Mas Gibran. Saya pelaku. Ya.
Nah ini tujuan pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat bisa tahu makna disiplin positif, mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kayaknya sih udah pada tahu lah itu maksudnya, ya. Mudah-mudahan, ya. Kemudian dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini oleh dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Seperti apa ya? Oke. Dan lain-lain itu ada 4, silakan dibaca. Ya karena kita waktunya cepat. Oke. Nah ada pertanyaan pemantik. Jadi setiap pembelajaran sebetulnya kita harus melakukan ini. Ya di kelas sebelum kita melakukan pembelajaran kita rangsang dulu dengan pertanyaan pemantik ke siswa. Jadi jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi buka halaman sekian. Oke sekarang kita belajar. Enggak itu cepat banget gitu. Itu nggak ada irama gitu ya dalam pembelajaran itu udah biasa. Ya jadi kita ubah dalam pembelajaran dengan pertanyaan pemantik terlebih dahulu sehingga anak punya rangsangan gitu ya. Apa sih? Iya benar ya. Stimulus dalam belajar sehingga mereka merasa ini seru nih, materinya nih bagus nih. Ya kemarin juga saya wawancarai, alhamdulillah mereka bilang, Pak, pas Bapak itu saya seperti terhipnotis, saya pengen berubah seperti itu. Itu salah satu anak bicara seperti itu. Pak keren Pak, katanya itu materinya. Ya penyampaiannya juga alhamdulillah bagus. Nah ini harus ada rangsangan. Oke ya, ini pertanyaan pemantik jawabannya cukup setuju atau tidak setuju. Oke, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ini ada juga. Ya, jawabannya setuju. Ibu-ibu diam aja. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu suruh saya gimana? Tidak setuju. Ya, ini leluhur saya, Pak Erwin soalnya senior saya di CGP. Setuju Pak ya? Tidak setuju? Tergantung dari mana. Oke, tidak apa-apa. Saya tidak harus. Bapak Ibu harus jawab setuju atau tidak setuju. Gak memaksakan, bebas, ini pertanyaan bebas. Sederhana lagi pertanyaan. Ya, setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Ya kalimat awal yang kita harus garis bawahi. Hukuman di situ. Setuju atau tidak? Ini kesannya baik, cuman awalnya ya. Ya, setuju. Oke. Dari tadi Bu Ucup selalu setuju, alhamdulillah. Ya, Bu Nita, ini calon CGP semua yang jawab nih. Bu Nita setuju? Setuju, alhamdulillah. Ya. Belum? Mungkin bebas, aman aja. Gak diapain, gak cuman saya rekam aja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Tidak setuju ya? Itu lah ya, beda lah. PRP juga tidak setuju. Oke lah. Ada apa dengan tidak setuju? Nah kita lihat nanti materinya. Kenapa sih tidak setuju itu? Kenapa sih harus setuju? Semuanya ada alasannya Pak ya. Kenapa? Enggak saya salahkan. Saya bilang gitu ya. Oke ini topiknya, materinya. Kalau nyampe, kalau enggak ya saya singkat-singkat aja materinya. Panjang ini ada 6. Saya singkat-singkat saja. Nanti sampai kepada segitiga restitusi. Ya, bagaimana cara penanganan masalah anak dengan baik? Gitu. Ini penting untuk Bu Dewi sebenarnya. Untuk Bu Dewi penting, untuk Pak Dede juga penting kesesuaian karena berhubungan dengan siswa. Nanti bagaimana ketika menangani kasus permasalahan siswa? Ya, ini ada restitusi. Apa sih? Dulu katanya CGP nggak diajarin guru penggerak. Ini baru keluar tahun ini, angkatan ini. Yang segitiga restitusi dulu ada apa? Berubah. Oh ya. Kayak keyakinan ya. Dulu apa deh? Kesepakatan, sekarang berubah keyakinan. Oh iya ada berubah. Nah ini ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke ya.
Nah ini ada kegiatan kepalan tangan. Mau melakukan kegiatannya nggak? Atau seolah-olah melakukan? Ya kalau mau melakukan silahkan lakukan. Ada si A, si B. Ini kan duduknya berdua, si A dan si B. Tulis ya di tangan itu pakai kertas atau apa, tulis di tangan hal-hal yang memang sangat berharga untuk kita. Sangat berharga. Kita kepalkan tangan kita. Dan si B berusaha untuk membukanya dengan cara apapun. Mau dirayu, mau diancam, ya, mau seperti apa itu boleh. Menyuap boleh, disuap juga, menghardik juga boleh. Oke buka dong, 50.000 bisa. Oke buka dong, kalau nggak dibuka awas ya, balik di payahan gue. Itu mengancam ya, menghardik juga. Itu kan, itu terserah bebas. Nah kira-kira mau melakukan nggak? Kalau enggak, tidak. Ini sudah dilakukan. Kita mau membuka atau tidak? Mau membuka nggak kepalan tangan kita? Ini berharga loh. Tergantung suapan boleh. Oke, yang ini jawabannya tergantung sogokan Pak Irfan. Oke. Berarti kalau ada sogokan tidak buka. Sepakat. Tergantung ancaman. Kalau dia sogokan oke. Boleh. Apa lagi? Ditanyakan dulu berarti ya, tujuannya apa? Pengen tahu banget sih, kepo banget gitu ya. Oke boleh, menanyakan itu juga boleh. Tapi kalau sudah disampaikan, gitu kan, ternyata baik kita buka nggak? Mau dibuka nggak? Kalau baik dibuka. Kalau kepo nggak? Oke, bagus ya. Oke ya ini sebetulnya sederhana ya. Tapi lihat apa maknanya. Makna yang ada dari kepalan tangan itu apa sih sebetulnya? Coba lihat. Kira-kira ada pertanyaan. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan rujukan berat tadi? Udah jawab ya. Kenapa? Gitu? Kenapa Pak Wujud ya tadi? Pak Irfan mau dibuka? Tergantung sogokannya Pak. Kalau menguntungkan buat kita, kenapa kita harus mempertahankan gitu? Kita bisa mencari yang lebih baik lagi. Jadi kita lepas aja. Lepas aja. Kita bisa mendapatkan lebih baik dari uang sogokan itu. Ya. Iya. Kenapa Bapak? Mau dibuka atau tidak? Enggak. Jangan dibuka. Kenapa alasannya? Buat apa gitu? Gak penting. Privacy kan? Kan itu berharga. Ya, privacy buat kita. Oke, sip. Thank you. Ya. Ibu-ibu, Bu Silvi macam? Bu Eva, Bu Betty? Silakan jawab Bu dari agama nih. Bu agama bisa lagi. Sangat rahasia. Oke ya. Aura. Oke ya. Oke, ini permainan sederhana. Nah kira-kira maknanya apa? Kan tadi ada yang dibuka dengan alasan masing-masing orang. Ya kira-kira apa sih maknanya, ada yang tahu nggak? Ya ternyata gitu kan. Ternyata yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ini bukan nggak? Gitu kan? Ini bukan nggak? Jadi yang terbaik adalah dalam mengontrol diri adalah diri kita. Maka itu ada pada motivasi diri kita sendiri. Saya mau disiplin ya misalkan nih. Saya mau tepat waktu nggak ngejat. Misalkan itu terbentuk dari diri kita sendiri. Boleh kan? Atau ada prinsip. Karena ini prinsip saya ini baik. Misalkan ini prinsip baik saya kepala. Saya nggak akan dibuka walaupun dengan sogokan, dengan hardikan, dengan apapun nggak akan saya buka. Ya kan? Kalau saya jalan yang baik, saya yakin bahwa disiplin itu baik. Nggak akan saya buka walaupun sogok. Udah disiplin sih. Telat. Dan ada lain boleh cari kanan. Tapi tetap dengan prinsipnya, oh tidak, disiplin baik menurut keyakinan saya, maka dia akan disiplin, gak akan dibuka dengan sogokan apapun. Nah ini, jadi yang terpenting adalah kan, kita harus punya motivasi, dan yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Tetapi ketika tidak bisa dipengaruhi orang lain, boleh nggak orang lain mempengaruhi? Boleh.
tapi yakin itu bahwa itu sudah diizinkan oleh dirinya, bahwa saya nggak bisa mengontrol saya sendiri. Silahkan kontrol. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada. Itu eksternal sebetulnya, tetapi hal itu sudah diizinkan oleh dirinya sendiri. Oke ya? Paham nggak paham? Pasti paham dulu secara ya. Oke ini ya, perubahan paradigma. Cara pandang kita ya, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan stimulus respon. Ini seharusnya ini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bukan. Tapi kita pahami, kok orang itu begitu, kenapa sih orang begitu, gitu kan? Misalkan telat, marah-marahin gitu kan? Enggak juga, nggak harus begitu. Kita tanya dulu, karena mereka punya alasan di balik itu. Kita harus paham dulu, ya orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini salah juga. Setiap orang melakukan keburukan ini salah. Ini salah. Enggak juga. Lihat ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Yakin nggak? Ya, saya nih merokok, saya punya tujuan. Kalau saya merokok, saya menyembuhkan penyakit. Kalau saya pusing, saya merokok. Kalau saya kedinginan, saya merokok. Habis makan jengkol, saya merokok. Selain itu tidak. Bukan datang leluhur, bukan. Wah, mau datang sini siapa? Mbak Karun datang, tidak. Kalau istri saya selalu bilang begitu. Kalau istri saya, tuh bapak mana yang ngerokok? Pembelikan Karun datang. Enggak, ya. Saya punya alasan, berarti itu hal buruk. Ya kan? Hal buruk, tetapi kan tidak salah. Hal buruk itu saya jadikan sebagai obat. Bukan salah. Jadi tidak semua hal buruk itu kesalahan. Hati-hati ya. Jangan memandang semua hal buruk itu kesalahan. Ini budaya positif kita. Jangan langsung menghardik anak-anak, itu salah, itu salah, itu salah. Enggak. Ya, ini ternyata ada kebaikan di balik itu. Oke ya? Ada tujuan maksudnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan orang lain tadi. Jangan dipengaruhi, sombong dan sebagainya. Jangan. Kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Oke? Saya bisa mengontrol lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya jadi kalau dipaksa biasanya itu gagal ke arah kegagalan gitu kan. Ya kalau merasa terpaksa gimana sih orang merasa terpaksa gitu kan? Pasti menujunya ke arah kegagalan. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu salah. Sekarang kita ubah mindset kita. Model berpikirnya menang terus. Jangan ada kalahnya. Ya kalau sudah berpikir kalah bahaya. Menang. Jangan kalah, menang atau kalah. Saya menang atau kalah ya? Itu sudah hati-hati itu bahaya. Menang, kalah. Ya jadi kita harus pikir menang. Oke ya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi disiplin diri yang makna aslinya itu dari murid-murid Socrates dan Plato, ahli filosofi. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau sudah muncul disiplin diri kita, ini yang tadi kita bangun dari awal, sudah muncul disiplin diri kita, ya, ini akan berpotensi mencapai tujuan yang mulia, ya, apa yang dihargai, oke ya. Namun kan kenyataannya budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kan yang ada di kita kan, orang itu disiplin, ya itu tadi. Ya, dilakukan seseorang untuk supaya orang itu patuh sama kita. Kan supaya patuh, ikuti saya, ikuti kayak saya. Itu supaya orang patuh melakukan hal itu. Gitu kan? Ini yang kenyataan yang ada, gitu kan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya kan tidak nyaman. Kalau orang tidak disiplin pasti tidak nyaman, ya kan? Orang disiplin kadang-kadang tidak nyaman karena dipaksa. Kalau faktor eksternal. Maka bangun faktor internal tadi. Jadi ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal.
Jadi nilai-nilai kebajikan seperti jujur gitu kan, rajin, disiplin, itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, orang lain tahu. Disiplin itu baik gitu kan, jujur itu baik. Jadi kalau dihubungkan dengan agama ya akhlakul karimah, ini akhlak-akhlak yang baik. Kita yakin itu baik. Kalau diri kita sudah yakin itu baik, itu sudah muncul motivasi internal pada diri kita. Ya kan? Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Tadi, kenapa orang seperti itu? Tanya dulu, ada tujuannya. Ya kan, bisa jadi orang terlambat masuk ke kelas, bisa jadi dia membantu ibunya dulu jualan. Ada yang begitu. Jualan dulu keliling, misalkan jual kue atau nasi uduk. Atau ibunya sedang sakit. Atau dia ngasuh anaknya dulu karena ibunya sakit. Ngasih makan dulu. Itu punya tujuan. Jadi kita tanya dulu, kalau orang telat misalkan, tanya dulu, kenapa sih telat? Tetapi kalau telat terus, nggak perlu dikunjungi, ya sih. Satu kali sudah, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh ternyata gitu kan. Kita harus tahu dulu visi jadi kenapa sih anak telat. Nah itu nanti bisa ada 2 sumber, dari ibunya dan dari dia, pengakuan dia sendiri. Ya, tetapi yang kita lakukan adalah itu tadi, jangan langsung menjudgment bahwa anak itu buruk. Enggak juga ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, jadi dengan keyakinan tadi, motivasi internal kita, intrinsik yang dari dalam ini akan mulai muncul. Oke? Sedangkan nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap siswa ini masuk ke dimensi ini, pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini yang ingin dituju oleh siswa-siswa Indonesia. Selain motif kebajikan universal yang tadi, yang kejujuran, kedisiplinan gitu kan, itu mah sudah universal. Tapi kalau ini tujuan pelajar untuk Indonesia terkait dengan profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Oke. Selesai materi 1. Oke, lanjut aja. Materi 2, ada pertanyaan dulu nggak? Gak ada. Gak ada ya, langsung ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah ini yang sering kita lakukan nih. Aduh, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Ini pertanyaannya tadi nih. Ya, pertanyaan dari pertanyaan pemantik tadi, ini jawabannya ada di sini. Ya, teori motivasi nih. Teori motivasi anak atau siswa atau diri kita juga ya, diri kita nih, melakukan hal-hal tentunya memiliki motivasi. Di antaranya ada 3 motivasi. Yang pertama, kenapa sih orang disiplin? Itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya disiplin karena takut hukuman. Itu kan ada ya, anak-anak. Makanya pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi ketika tidak melakukan disiplin tadi? Tuh anak kan bisa dihukum, anak bisa dimarah-marahin, juga anak bisa suruh membersihkan musola, memungut sampah, seperti itu. Jadi ini motivasi yang pertama, ini eksternal, kurang kuat motivasi ini ya. Yang kedua, anak melakukan itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pernah kali Bapak Ibu melakukan itu? Nah, kamu puasa ya 30 hari, nanti ibu kasih lebaran nih uang jajan 1 juta misalkan, dan anak termotivasi itu, ya kan? Puasalah dia 30 hari, bagus nggak? Memberikan ini eksternal, bagus nggak? Nah, kamu belajar ya, nanti kamu kalau ranking 1, ibu kasih ini, bagus nggak? Bagus. Sangat baik. Yakin? Tadi kan jawabannya, ya, memberikan penghargaan, setuju. Ini. Ya, jadi bagaimana kalau kita misalkan seorang tua, maaf ya, bangkrut. Kita bangkrut nih misalkan. Ya, kita nggak bisa memberikan anak puasa 30 hari uang jajan 1 juta. Anak akan puasa kira-kira. Kok bapak sekarang mau mau ngasih sih? Dulu mau ngasih kita puasa 1 juta dikasih. Sekarang mau enggak mau sih puasa. Bagus berarti penghargaan. Itu efeknya, itu dampaknya ketika kita memberi penghargaan ke anak. Khawatir nanti di lain hari kita nggak bisa memberikan itu lagi. Khawatir nggak bisa memberikan itu lagi. Kira-kira anak akan melakukan itu nggak, kebaikan itu? Pasti enggak. Karena motivasinya eksternal. Saya melihat penghargaan, kalau nggak ada penghargaan ya saya nggak mau.
Tetapi kalau sudah terbentuk motivasi internal, oh ini baik loh, puasa itu dapat pahala, puasa itu sehat, puasa itu mengikuti perintah Allah. Kalau sudah motivasi itu hadir, mau dikasih penghargaan atau tidak, saya yakin mereka akan melaksanakan itu. Lebih dari tadi. Kalau tadi nggak ekstra, insya Allah nggak akan. Ya, maka kita harus memberikan apresiasi dari materi ini. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu pasti penghargaan ya. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Kalau itu sudah timbul tadi, menghargai diri sendiri. Saya disiplin karena saya menghargai diri saya sendiri. Kalau saya nggak disiplin, pasti disebut sama orang, "Ih, si tukang telat." Bahaya kan? Berarti kita nggak menghargai diri sendiri kita. Diri kita sendiri nggak dihargai. Orang lain bisa bilang jelek sama kita, walaupun nggak ngomong langsung. Pasti pikiran orang, iya bener, gitu kan? Nah, minimal kita menghargai diri sendiri, itu yang terpenting. Saya menghargai diri sendiri karena saya disiplin ini, karena saya ingin menghargai saya. Ngapain menghargai orang lain? Saya aja dulu dihargai. Ini motivasi dari dalam. Ya Pak Henry? Setuju Pak Henry? Wah, senior saya. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya ini? Kalau saya melakukan disiplin, akan jadi orang seperti apa? Pasti akan menjadi orang bahagia, ya kan? Orang sukses. Nah itu kan kedepannya terus. Ini yang menjadi motivasi. Ini adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif ini muncul motivasi internal dari siswa, ya kan? Setuju ya? Jadi anak bisa menghargai dirinya sendiri. Oke. Nah ini udah kenal ya, ini siapa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan lepas dari aturan-aturan, tapi kita bisa memerintahkan diri sendiri. Ya kita jangan lepas kontrol dari kita. Karena tadi kita sepakat bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita, bukan orang lain. Itu kata kuncinya. Oke, sepakat ya. Ini Ki Hajar Dewanta. Nah, sekarang dihukum nih, dihukum dan penghargaan tadi deh. Hukum dan penghargaan, ini efeknya nih. Pengaruhnya jangka panjang pendek gitu bisa jadi. Ya kan? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Ya kan, ini penghargaan ini akan menghukum sebetulnya. Penghargaan ini nanti menghukum dirinya untuk selalu harus dikasih. Jadi motivasinya kalau ada itulah penghargaan baru saya akan baik. Kalau ada hukuman baru saya akan baik. Kalau nggak ada hukuman nggak akan baik. Sholat, kalau nggak sholat push up, berarti orang sholat karena takut push up, itu takut hukuman. Ya. Sholat, nanti kalau sholat saya kasih 10.000, berarti orang pengen penghargaan melakukan sholat, itu juga salah. Ini efeknya penghargaan dan hukuman. Berarti nggak boleh ya menghukum dan memberikan penghargaan. Ya, ini menurut ini bukan menurut saya ya. Ini materi dari budaya positif ya. Saya setuju. Saya setuju. Mudah-mudahan semuanya setuju ya. Mudah-mudahan setuju semuanya, oke? Ya. Bentuk kebajikan, apresiasi. Ini pengakuan ya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa. Nah ini harusnya ada berikan pengakuan ke anak. Bukan penghargaan atau hukuman. Kalau mau ngasih sesuatu ya, berikan pengakuan. Misalkan anak bisa nyanyi, suara kamu bagus sekali, nah itu anak akan, oh iya, anak pinter ngaji, ternyata kamu sudah hafal ini luar biasa kamu, nah itu ya. Jadi kalau nggak salah memberikan bintang aja itu nggak boleh. Anak PAUD dia mau hafalan udah sekali kasih bintang, itu nggak boleh. Ya kasih bintang 2, 3, 4. Jadi anak motivasinya, saya biar dapat bintangnya. Ya, biar dapat bintang saya harus menghafal. Ketika gurunya nggak lupa nggak memberikan bintang, anak udah ngamuk. Bu gimana sih? Kok saya nggak dikasih bintang? Saya kan kemarin udah hafal ini. Gimana sih bunyi ini? Bintangnya bukan. Oh bahaya. Jadi marah-marahin ibu gurunya karena ibunya lupa. Kan dia marah-marah ke saya mah besok nggak mau belajar lagi. Mas saya nggak mau belajar. Mas saya nggak mau ngapalin. Kemarin aja saya nggak dapat bintang, padahal hafal itu. Nah ini bahaya. Oke. Nah ini contohnya ya. Kemarin saya perhatikan kamu kok seperti itu gitu. Saya menghargai ya ini kalimat-kalimat apresiasinya ya yang harus kita terangkan ke siswa. Terima kasih ya untuk ini kemarin sudah ini gitu ya. Nah harusnya gitu ya. Nah ini tinggal dulu mencatat
100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, bentar. Lari mengiringi lapangan basket, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Saya yakin Bapak sudah pernah melakukan ini ya. Ternyata Bapak luar biasa. Murid diminta untuk pusat, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman tidak? Ya. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali selama 1 menit. Oke, kayaknya jawabannya betul semua ya. Nah, ini jawabannya ya. Memang guru-guru hebat di sini ya. Jawabannya betul semua tuh guru-guru hebat. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Bagusan mana tuh hukuman dan konsekuensi? Bagusan hukuman. Oke, lihat Pak di sini Pak. Ini ada tabelnya Pak. Ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau ini menyakitkan hukuman itu. Bapak Ibu pernah dihukum nggak waktu sekolah? Pernah ya? Pernah kan? Sakit nggak ya? Menyakitkan kan ya? Satu bisa malu, kedua secara fisik juga bisa sakit. Ya kan? Ini hukuman, harusnya sesuatu harus terjadi. Ya, ini yang penting. Suatu harus terjadi. Misalkan di kelas anak-anak, kalau telat pelajaran Bapak, ini kesepakatan dulu ya. Anak-anak, kalau telat pelajaran Bapak 10 menit misalkan, kalian belajar di luar. Dan ini harus terjadi. Ketika itu mereka telat misalkan 10 menit terlambat, ya mereka udah harus di luar. Kamu telat 10 menit, apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, saya harus di luar karena sudah konsekuensi, sudah kesepakatan bersama. Ini konsekuensi. Jadi anak, ini harus terjadi. Gak merasa sakit, harus terjadi. Ya kan? Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama nih. Saya juga pernah Pak, dipukul tangan saya pakai sapu waktu itu sama guru. Dan masih ingat kan? Sekarang masih ingat. Tapi Bapak jadi guru ya? Iya. Udah saya terapkan, saya pukul juga anak-anak pakai sapu. Itu waktu saya bercerita belum, saya terapkan. Jadi yang belajaran dari guru saya terapkan juga. Oh, pukul pakai sapu boleh. Saya pukul anak itu. Tapi sekarang baru tahu, ternyata saya salah. Ternyata saya salah. Luar biasa. Jadi waktu itu saya pukul-pukul meja, berisik, dua aneh itu datang gurunya guru matematika, paling salah ya. Guru matematika. Itu pertanyaan luar biasa. Guru matematika galak tapi lucu. Ya, saya takut tapi senang kalau dia ngajar. Ngajarnya agak membosankan sambil melucu juga. Oh ya. Ya. Itu laki-laki, Pak. Berarti kristi. Saya dipanggil maju, coba tangannya gini, kira mau diapain ya? Ternyata diambil satu putra juga. Puisi Pak. Untung saya anak Jawara, jadi nggak tersangka. Ya, cuma diingat saja sekarang. Ingat, berarti hukuman itu akan diingat terus Bapak Ibu oleh anak ini bahaya. Ya, hati-hati makanya menghukum siswa. Anak bakal ingat suatu saat kalau dia jadi polisi, nah saya guru dokter Malaysia atau tilang. Orang tidur itu murid seorang kan, bapak masih ingat mata saya curhat. Kita yang segitu, takut mata saya siswa dulu ini pernah bapak cabut. Sekarang saya jadi polisi bapak. Mana surat-suratnya? Kalau tadi cabut kasih. Si bapaknya bisa jawab, itu cabokan saya. Anda jadi polisi. Coba kalau nggak cari Hansip. Oke.
Oh iya, silakan. Pasti ada itu sorry. Ayo enggak. Jadi akan teringat terus ya. Akan teringat terus. Jadi hukuman ini akan mengingatkan hal yang kurang baik saudara. Coba kalau jadi dokter, saya berimbang. Suntik mati. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Luar biasa ya. Bahaya. Makanya sedikit-sedikit lah. Ya, sedikit-sedikit kita kurangi hukuman buat siswa karena ini hal yang menyakitkan dan diingat terus dalam waktu lama. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga masih ingat kalau dihukum siswa. Ya, saya sendiri ingat ya. Pernah dipukul, pernah diapain, ingat ya. Ini bahaya. Harusnya kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, nyamannya tidak nyamannya waktu pendek, cuma sehari dua hari juga udah lupa lagi. Karena memang yang sesuai kesepakatan. Saya dihukum pusat ya sesuai kesepakatan. Saya salah mengakui gitu kan. Ini konsekuensi. Jadi boleh melakukan ini yang konsekuensi itu. Ya, oke ya. Mendorong apa sih? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi hukuman itu bisa, iya gimana? Kemarin bicara karena ibu era. Akhirnya takutnya anak berbuat menyakiti diri sendiri lebih parah lagi dari itu. Ya kan? Kalau dengan hukuman hati-hati ya. Jadi anak bisa dendam, bisa apa ya? Takutnya dendam yang kita khawatirkan. Oke ya, ini dan sebagainya. Gila, telah. Nah sekarang yang terakhir ini yang restitusi. Ini yang terbaik dari konsekuensi. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang ada restitusi. Apa sih gitu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau mau ini bukan hukum ya apa ya? Menangani kasus siswa, masalah siswa harus menggunakan restitusi ini. Ya jadi si anak mampu ini tujuannya apa ya? Mampu memperbaiki kesalahan sendiri. Nanti kita contohkan ya di sini ada ini. Jadi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini lanjutannya masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi ini tujuannya anak mandiri. Satu, anak mandiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Jadi solusinya nanti dari anak. Anak telat, kenapa kamu telat? Gitu ya. Kamu kenapa telat? Misalkan, oh karena saya agak ini gak dibangunkan sama orang tua. Loh, kok kenapa nyalahin orang tua gitu ya? Kita tanya, ini kan tugas kamu pagi. Oh iya saya lupa gak menggunakan alarm misalkan. Jadi anak diajak untuk kolaborasi kita, untuk diskusi dulu. Jangan langsung dijudge. Anak itu kalau kita udah lihat mukanya merah, pasti anak udah gak bisa ngomong. Diem. Pak Dede sudah teman. Oh mau ayo baseball, panggil baseball. Wah. Iya. Dari jauh anak pasti ngedon. Boro-boro mau diskusi dulu. Boro-boro mereka mau mencari solusi. Nah kalau di sini kira-kira bagaimana deh supaya besok kamu tidak telat lagi. Oh iya besok insya Allah saya akan memasang alarm. Mudah-mudahan. Jadi anak apa sih membuat solusi sendiri dari permasalahannya kita tanyakan. Ini yang paling baik. Bu Deli mungkin lebih tahu lah tentang ini ya, karena sering menangani kasus siswa. Oke ya, jadi ini konsekuensi restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, jadi ada pilihan. Jadi anak bisa selain tadi harus dihukum karena konsekuensi, mereka ada pilihan dulu. Gitu kan? Kamu maunya seperti apa? Gitu. Ya nanti kita putarkan videonya. Bagaimana cara menangani siswa dengan restitusi. Segitiga restitusi, ya. Nah ini ciri-ciri restitusi. Oke, keyakinan kelas. Udah ini udah tahu ya. Kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan kesepakatan gitu? Kemarin kesepakatan, sekarang keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
Jadi lebih baik anak itu mengikuti keyakinannya, bukan mengikuti peraturan. Saya begini karena peraturan, karena kesepakatan. Ini kan udah sepakat, saya harus push up kalau telat gitu kan misalkan. Ini karena salah, tapi harus kembali kepada keyakinan. Kalau saya telat ini salah, sehingga anak punya motivasi saya nggak akan telat. Itu yang harus kita bangun adalah motivasi tadi, keyakinan anak. Buat keyakinan nanti di kelas, keyakinan kelas, ya. Nah ini ada peraturan kelas, kemudian peraturan itu diyakinkan. Anak yakin ini peraturan benar nih. Ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal di situ. Kalau sudah yakin, nanti akan menciptakan lingkungan positif. Kalau sudah lingkungan kita positif, kan itu sudah menjadi budaya. Yang kita harapkan kan budaya positif, bukan kebiasaan-kebiasaan saja. Ya, tapi sudah membudaya. Nah ini contohnya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini ada kebajikan, nilai kebajikan saling menyayangi. Kemudian nilai kebajikan semangat. Kami murid yang peduli, itu nilai kebajikannya adalah peduli. Itu yang harus kita tanamkan pada diri anak. Ya bukan kesepakatan. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas apa kira-kira? Jujur, tanggung jawab apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Melarang. Padahal dalam budaya positif, kata-kata dilarang itu nggak boleh. Udah jangan dipakai dilarang anak itu, jangan dilarang. Ya misalkan dilarang merokok itu nggak boleh. Dilarang merokok, artinya area tanpa asap rokok. Merokok di tempat yang lain, Pak. Buanglah, dilarang membuang sampah. Diganti, ya narasinya ini kan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dilarang, jangan pakai kalimat dilarang. Ya, itu apa sih? Setidaknya apa ya? Memaksakan boleh. Atau jadi kreasi anak tidak bisa berkembang. Itu sudah menguji, memproteksi. Dilarang itu kalimat seperti itu. Ya, nah ini ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu tanggung jawab nilainya. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah ini nilai-nilai keyakinan. Oke, nanti kita buatkan tahun ajaran baru, kita buat keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas tahun ajaran baru ya. Nanti mudah-mudahan saya sudah jadi GP, gitu. Sudah jadi guru penggerak, ya, bukan CGP lagi. Jadi saya punya generasi berikutnya. Pak Ucup sama si bos. Saya bos. Aku sama bos. Oke ya, ini sedikit ya, ini kebutuhan dasar cuma sedikit. Materinya cuma ini aja nih. Nah cuma ini aja materinya. Kebutuhan dasar manusia ini ya, ada kasih sayang dan rasa terima kasih, penugasan, kesenangan, kebebasan. Jadi anak melakukan itu karena punya kebutuhan ini ya. Apakah ini disayang? Misalkan anak ribut di kantin, misalkan lempar-lemparan kue kena guru, ya mungkin mereka punya ini kebutuhan. Mungkin bisa jadi kesenangan karena senang lempar-lemparan. Nah tetapi nanti jangan dimarahin, kita arahkan. Nah kesenangan ini salah, ganti kesenangan yang lain. Kita ganti, kita arahkan, jangan disalahkan. Ya, nemplok lagi saus. Jangan disalahin. Oh ini mah itu motivasinya bisa jadi kebutuhan kesenangan. Oke ya. Nah ini yang hampir terakhir ini ya, hampir terakhir nih. Ya ini. Nah ini. Kita punya 5 posisi kontrol ya. Ini ingat nih, identitas gagal itu ada pada penghukum. Membuat rasa bersalah itu gagal. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita melakukan hukum, itu udah gagal itu. Atau membuat rasa anak bersalah. Nah, kamu suka mengecewakan ibu. Kenapa sih, Nak? Ibu jadi kesel sama kamu. Ibu kan malu sama kepala sekolah gitu. Itu membuat anak merasa bersalah. Ini jangan ya, membuat anak merasa bersalah itu tidak boleh. Akhirnya dia terpendam. Ayah tidak berguna amat. Jadi ayah hidup di mana gitu. Takutnya bunuh diri melakukan hal yang tidak ini takutnya.
Itu budaya jangan seperti itu ya. Hati-hati budaya. Jangan mengeluh di depan siswa ya. Jadi anak takutnya ya yang salah jadi jelma gunanya. Nah teman sama pemantau itu identitas berhasil. Ya kontrol dari luar, tapi kontrolnya dari luar. Kalau yang teman sama pemantau ini kontrol dari luar. Tapi kalau yang ini manajer itu identitas berhasil, kontrolnya dari diri sendiri. Itu menentukan dari sendiri. Kan tadi saya bilang, kalau nggak bisa dikontrol, boleh dikontrol oleh orang lain. Itu juga atas pertujuan hatinya tentunya, gitu kan? Karena saya nggak bisa mengontrol sendiri. Berarti yang ini sudah sukses nih. Teman, pemantau, manajer. Udah dilakukan, sering dilakukan itu. Kalau pemantau itu biasanya menggunakan data, sama seperti konsekuensi. Nah, kamu telat segini, kira-kira apa hukumannya? Oh iya Bu, kalau saya telat 10 menit saya harus dibuat. Itu konsekuensi. Ibu berarti kalau melakukan itu ibu sebagai guru pemantau. Tapi kalau manajer itu beda lagi. Kita diskusi dulu pakai restitusi tadi. Ya seperti itu ya. Oke. Kita lewat. Nah ini yang terakhir segitiga restitusi. Ini terakhir Pak. Ini terakhir banget ya. Ini terakhir banget. Nah. Oke ya. Kalau ini, nah ini misalnya ya. Ada segitiga restitusi. Ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau orang anak salah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita gitu. Kamu kenapa saya panggil ke sini gitu kan? Oh iya Pak, saya bolos. Oh, nggak apa-apa. Karena mungkin ibu juga pernah dulu bolos. Jadi menstabilkan identitas anak tidak disalahkan dulu. Jadi anak merasa, oh iya ternyata. Tanyakan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Tapi masuk ke paling bisa kebutuhan, paling dasar kebutuhan. Masuk ke situ. Ya. Jangan anak merasa berbeda. Kita sini dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan. Kamu punya alasan. Bapak yakin kamu punya alasan kenapa kamu bolos? Jadi kan, nah nanti ditanya di anak. Oh alasan saya gini-gini. Disampaikan alasannya. Nah baru kita masuk ke keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu bolos itu nilai kesepakatan, nilai keyakinan apa ya yang kamu langgar? Oh iya Pak, saya enggak patuh peraturan. Oh iya Pak, saya enggak disiplin. Oh saya Pak maaf. Nah, kalau udah seperti itu, kira-kira kamu besok akan enggak bolos lagi? Iya, saya enggak akan bolos lagi karena saya malu harus dipanggil Bapak. Misalkan gitu. Jadi anak sendiri yang akan ini. Jadi jangan disalahkan dulu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan salahin dulu. Karena setiap orang pasti melakukan kesalahan, benar? Kan Islam juga begitu, agama juga. Jangan semua orang pasti melakukan kesalahan. Ini harus ditanyakan dulu. Jangan main apa bolos. Oke. Masih dulu. Mau nanya dulu? Oh boleh. Boleh kan silakan nanti yang jawab ya di sana. Kan ada suhu sehari ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Sebetulnya ya kalau dilihat dari teori memang gampang dipahami. Hanya ketika dipraktekkan banyak gimana bisa seperti itu, bagaimana? Satu, tadi saya perhatikan tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Itu salah katanya ya. Bagaimana anak bisa memperbaiki diri kalau dia tidak tahu? Itu salah. Itu satu. Kemudian bagaimana menangani anak? Ini mungkin Bapak yang sudah belajar. Kalau saya mungkin belum berhasil dari guru ya Pak. Karena selama ini apa sih tadi istilahnya? Segitiga itu Pak? Restitusi. Sebetulnya secara tidak sadar itu tuh sudah saya lakukan secara tidak sadar ya Pak. Saya sudah menangani anak ketika melakukan kesalahan. Pasti saya tanya dulu latar belakangnya. Misal contoh telat, saya tanya dulu kenapa, alasannya kenapa, terus saya kasih solusi. Ada anak yang memang berubah setelah itu, tetapi bagaimana
penanganan selanjutnya kepada anak yang tidak berubah ketika kita sudah berusaha untuk merubah. Sejauh ini saya menghadapi anak yang tidak berubah itu berujung ya udahlah, yang penting sudah diingatkan, yang penting anak itu hadir, terus bodo amat. Itu kesalahan saya mungkin ya, saya belum berhasil Pak. Ya, jadi saking udah dikumahakeun deui sih budak gitu ya, udah dikasih saran udah, cuma dia tidak apa ya, tadi tidak muncul mungkin motivasi internal dari diri sendirinya. Sedangkan kan usaha dari kita, dari memberikan motivasi eksternalnya kan kita sudah nih, tapi dari dirinya itu tidak ada motivasi internal, sehingga saya rasa ya tadi tidak terjadi perubahan. Makanya tadi ujung-ujungnya yang penting budak eta aya we di kelas gitu, itu ujungnya gitu. Ya intinya begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita. Pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Nanti ada saya yang membantu saya untuk menjawab. Ini mau menjawab? Bu Marti? Sedikit saya bantu jawab. Saya jawab sebentar ya. Nanti dibantu oleh senior-senior saya. Ya, jadi tadi pertanyaannya saya lupa lagi, pokoknya saya ngomong apa aja. Hanya poin betul aja. Saya ingat ya. Saya nggak ada tulis ya. Jadi begini, untuk menerapkan restitusi ini sebetulnya hal yang terbaik yang sudah kita tahu bahwa memberikan contoh atau teladan yang sudah dilakukan oleh Rasul, ya, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membuat umatnya baik, ya, dia melakukan dengan suri teladan, contoh yang baik, ya. Jadi ketika anak belum bisa, belum berubah, tetap kita harus memberikan contoh yang baik. Ini yang terpenting. Bagaimana anak mau baik kalau kitanya gak baik? Ini akan kembali pada diri kita. Ya, anak itu akan baik. Anak kita akan sholat kalau kita rajin sholat. Anak kita akan soleh kalau kita tunjukkan kesolehan kita di depan dia. Ini contoh yang baik. Ya, loh Pak, nanti ujung-ujungnya terserah. Dulu Rasulullah pernah, ya, ada Yahudi apa sih? Pokoknya dengkotnya Yahudi, matanya buta, maki-maki Rasulullah. Si kata Muhammad juga. Saya tahu kapan itu matanya buta. Ya kan, itu orang gila katanya, Muhammad orang gila. Dia suapin. Padahal Nabi Muhammad ada di situ. Dia suapin. Sama Nabi Muhammad dengan sabar disuapin. Terus memberikan contoh. Disuapin walaupun dimaki-maki. Ya kan? Ini setidaknya lah, bukan kita belum mampu itu ya. Tapi setidaknya ini contoh buat kita kan. Nabi Muhammad melakukan itu contoh untuk umatnya gitu kan. Kita suapi, dia suapi, sampai pada akhirnya kan nggak eling-eling, nggak tobat-tobat, sampai Rasul meninggal. Sampai Rasul meninggal, kemudian masih maki-maki, yang nguapinya Abu Bakar itu disuapin sama Rasulullah. Apa ini beda, ini kayak nyuapinnya agak kasar. Kan tahu yang si buta ini agak kasar siapa kamu? Iya. Kamu bukan orang yang menyuapi saya tiap hari, bukan. Yang si buta tahu. Kan akhirnya disampaikan, oh saya Abu Bakar, temannya sahabatnya Rasul. Itu yang kamu maki-maki itu. Yang kamu maki-maki itu yang memberikan makanan kamu ke kamu, itu yang kamu maki-maki. Nah akhirnya di situ dia langsung mengucapkan syahadat, ya kan? Ya Allah, ternyata Nabi Muhammad tidak gila. Ternyata Nabi Muhammad tidak seperti apa yang saya bayangkan. Akhirnya dia kan langsung bersyahadat, saya masuk Islam. Nah ini kan kita berharap walaupun ya kita nggak berhasil, saya ujung-ujungnya mereka berhasil. Mereka ingat nanti, oh ya dulu pernah Bu Nita menyuruh saya begini. Saya sekarang baru terasa gitu. Gak apa-apa, di sini gak berhasil, nanti di lain waktu mungkin berhasil. Terus kita gak boleh menyalahkan anak. Bukan gak boleh menyalahkan anak, biar anak tahu sendiri kesalahannya apa. Kita jangan menyalahkan dulu, nanti anak yang tahu sendiri. Oh ternyata saya kesalahannya ini ya Bu ya. Iya, kamu ternyata melanggar keyakinan ini. Harusnya kamu nanti, saya pernah terapkan ya, di kelas 91
Karena waktu saya ngajar, mereka nggak masuk main bola, ada video. Saya nggak memancing mereka, nggak menyalahkan mereka. Tapi ternyata mereka, oh iya Pak, saya salah. Harusnya saya memeriksa dulu Pak ya ke ruangan yang lain. Tadinya dia menyalahkan orang lain. Si putrinya disalahin. Si putrinya Pak cuma bilang, masuk pelajaran Pak Edi. Dia bilang, kita ke kelas ini kosong Pak, nggak ada. Kita main lagi. Lah, kamu main lagi ya? Berarti putri salah ya? Iya. Oh, putri salah. Tapi Pak, kita juga kok salah. Kenapa kita nggak nyari ke ruang itu Pak? Dia sendiri nanti yang ngakui. Nah, itu kamu tahu. Jadi kita nyalain. Itu kamu tahu kesalahan kamu. Berarti nanti kamu nggak akan seperti lagi kan? Enggak Pak, betul. Nanti kalau ada pelajaran Bapak di sini nggak ada, pasti Bapak ada di lab. Saya akan cari ke lab. Oke, terima kasih untuk kerjasama. Selesai. Dan kesananya alhamdulillah anak main bola lagi. Kalau mereka udah, ya kita juga anak-anak ini anak asik santai, nggak takut. Suasana anak jadi santai, kita ngobrol biasa, jadi anak nggak tertekan, nggak apa gitu ya. Jadi bukan apa ya, kita boleh nyalain anak ya. Tapi biar mereka tahu kesalahan itu apa. Gitu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya. Kalau mau puas nanti dengan Pak Yolanda. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Karena saya selalu menghukum ya rasanya ya tadi. Karena saya selalu menghukum dengan anak-anak dengan bukan menyentuh tapi enggak, saya enggak pernah yang verbal gitu, jarang ya. Ya mungkin misalnya contohnya saya suruh squat gitu kan tadi Bapak bilang semua perlakuan juga punya tujuan. Terus anak juga mungkin telat dia punya tujuan ya. Nah anak juga harus tahu bahwa gurunya itu seperti itu juga punya tujuan. Kalau saya pribadi karena guru olahraga ingin anaknya bugar. Jadi saya memilih hukuman itu ya seperti itu gitu Pak. Ya terus sebelum memberikan hukuman juga saya diskusi dulu. Kamu nerimain nggak hukuman kayak gini? Iya Pak, nggak apa-apa, biar cepat mungkin ya. Terus dan akhirnya kesepakatan terjalin ya. Akhirnya hukuman itu terjadi lagi. Mungkin itu yang disebut kata Bapak tadi apa? Hukuman ya. Nah hukuman. Apakah itu kalau misalkan maksud dari tujuan saya seperti itu termasuk ke yang salah atau tidak di mata Bapak gitu sudah belajar. Berhubung saya belum belajar tentang hal itu, mungkin Bapak punya pandangan lain karena setiap pandangan Bapak kan beda-beda. Nah, terus untuk selanjutnya pertanyaannya untuk tadi yang apa tadi kita? Yang imbalan, ya apa namanya tuh? Bapak kan tadi nanya penghargaan. Kalau misalkan penghargaan terus dikasih uang 1 juta terus dia mau puasa, kalau nggak dipancing dulu dengan motivasi eksternal, apakah akan timbul dari si anak itu motivasi internal gitu? Kan nggak mungkin dia tiba-tiba dapat ilham, iya oke lah. Nah, apakah harus nggak dipancing dulu, apakah harus dipancing dulu dengan eksternal? Itu kan mesti ada tahap-tahapnya. Terus ada lagi pertanyaannya, ya karena saya banyak bertanya-tanya perihal pembelajaran ini. Oh iya. Apa ya saya lupa. Bentar. Ya paling itu aja. Ya ketemu lagi. Ini itu aja. Ini yang paling urgent itu yang tentang hukuman. Oke gimana ya Pak? Oke, terima kasih Pak Yusuf, luar biasa pertanyaannya nih. Berarti agak sedikit kesindir Pak. Mohon maaf bukan menyindir Pak, saya menyampaikan ini ya. Bukan menyindir. Saya mau sendiri. Oh iya, terima kasih Pak untuk bawa ini. Jadi begini Pak, sebetulnya 5 posisi kontrol tadi itu salah satunya penghukum ya. Ini tapi idealnya itu kan boleh penghukum, ada jelas memberi anak salah juga, bagi anak merasa bersalah, kemudian memantau dan sebagainya itu ada. Cuma idealnya yang terbaik adalah pemantau sama manajer. Ini yang terbaik.
Terus bagaimana Pak ketika kita menghukum tadi? Nah tadi kan ada konsekuensi harusnya, ya kan? Sebelum belajar dimulai atau pelajaran baru atau gimana? Kita pas masuk ke kelas itu, awal masuk nih, kita buat kesepakatan bersama. Enak kalau pelajaran ibu datangnya telat, kamu nanti pusat. Enak kalau pelajaran bapak telat, nanti kamu lari-lari ya keliling. Kalau udah ada kesepakatan itu tidak jadi masalah hukuman itu. Nah itu kan bagus nanti, gak jadi masalah. Ini konsekuensi, ya kan? Konsekuensi termasuk sukses juga. Bisa yang bolos, bukan bolos, berarti di pagar atau ke kolong itu kan ketahuan tuh. Nah itu kan ada konsekuensinya, ada aturan sekolah. Itu kan aturan sekolah itu ada konsekuensi karena anak sudah tahu aturan sekolah kita. Oh itu teh nggak boleh bolos teh, ya kan? Boleh diumumkan nanti di lapangan. Nah kalau bolos nanti hukumannya ini ya. Nah kalau kabur hukumannya ini ya. Itu asal ada konsekuensi kesepakatan awal dulu. Itu masuknya kepada konsekuensi. Boleh Pak. Boleh karena udah kesepakatan bersama. Oh saya di push up, kan saya harus push up lari-lari karena memang saya salah. Nanti dalam diri anak nggak nyalain Pak Ulus karena saya salah. Berarti ada rasa penyesalan. Ada penyesalan dia salah, nggak penyesalan, konsekuensi. Dia bertanggung jawab, bukan penyesalan tapi tanggung jawab. Tanggung jawabnya ya itu mengikuti aturan tadi. Benar nggak Pak? Yang nggak boleh itu takutnya anaknya dendam. Tanpa konsekuensi, tanpa kesepakatan. Tiba-tiba anak suruh ini nggak ada kesepakatannya, main pusat, itu nggak boleh. Sampaikan dulu kalau mau ada konsekuensi, kesepakatan dulu bersama. Sampaikan, menghukum boleh asal ada kesepakatan. Semuanya sepakat ya, sepakat. Awas kalau ada hal ini terjadi, kalian sudah nggak boleh apa ya? Ini kesepakatan bersama. Ini konsekuensinya ini, bukan hukuman, namanya konsekuensi. Udah itu dong ya? Oke, setuju? Setuju ya Pak. Setuju, ya. Yang penting ada kesepakatan. Yang penting ada kesepakatan. Mungkin ada kadarnya apa urusan berbagiannya kayak gimana? Ya. Enggak. Itu kesepakatan bersama aja. Ya, bersama aja nggak ada kadar. Oke, Pak Edi mau nambahin? Bocor dulu ya. Mau ngedengar Pak Edi nambahin? Jawab. Atau Bu Ami? Oh cukup. Bu Ami mau nambahin? Ini sekitar saya. Bu? Oh, enggak. Masa mau nanya saya? Ada yang mau tanya lagi? Jangan nanya, cekap itu mana? Oh mau nambahin? Jadi hukuman sebenarnya tapi tetap harus ada kapasitasnya, tidak terlalu melebihi yang namanya fisik gitu loh. Sebenarnya fisik menurut itu sudah, kalau menurut kami belajar ya Pak Erwin, sudah tidak terlalu dibolehkan. Tapi kalau menurut Pak emang sudah ada kesepakatan dulu benar, tapi kalau terlalu fisiknya terlalu di itu sebenarnya sudah tidak boleh. Terlalu digojok maksudnya, ya fisik boleh bisa tapi yang sudah kapasitasnya. Ya berarti kan waktu bentuk kesepakatan ya anak boleh, Pak jangan 50 dong Pak, itu terlalu ini 70 deh Pak, misalkan gitu. Kalau 100 boleh lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya gitu intinya ada kesepakatan Pak. Nanti yang terjadi bukan hukuman tapi konsekuensinya Pak. Setuju Pak ya? Jadi jangan sampai timbul penyesalannya Pak ya? Ya, nanti nggak akan ada penyesalan. Khawatir ya kalau hukuman itu anak dendam. Ya dendam ada anak murid yang mencegat guru di jalan kalau dendam gitu. Bisa jadi. Ada yang coret-coret motornya, ada yang ngepesin ban motornya. Ini bisa jadi ini terjadi kalau kita melakukan hukuman ke siswa. Jadi anak berontak, bukannya nurut, malah berontak, kesel, saya nggak mau belajar bapak ini lagi, saya nggak mau belajar ibu ini lagi. Ini yang ada keselan. Tuh kayak Pak RC luar biasa. Itu contoh suhu saya nih guys. Nambahin aja dikit Pak. Nggak usah di ini. Nggak apa-apa kan? Ya jadi Bapak Ibu sedikit saja konsepnya secara luas saja. Sebetulnya ini memang Ki Hajar Dewantara itu memadukan humanis, guru itu harus humanis sama behavior gitu. Jadi humanis 100% lah, cuma kan tidak seperti itu juga.
Lalu memang pada dasarnya adalah sistem adopsi adaptasi. Jadi kita adopsi semua pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara karena memang kita ngaku bahwa beliau bapak pendidikan, jadi harus diadopsi dan diadaptasikan ke lingkungan kita masing-masing. Gitu, apa yang terbaik itu harus diadaptasikan ke lingkungan. Sekali lagi diadopsi tetapi diadaptasikan gitu. Seorang humanis tadi penting jadi intinya itu humanis adopsi diadaptasikan. Lalu satu lagi bahwa segala sesuatu kita harus tahu alasannya. Jadi sebelum hukum ada kesepakatan dulu, alasan dulu, tidak hanya ke semua warga sekolah. Jadi sebelum melakukan punishment atau penjajan, penilaian, dan semua harus bertanya dulu gitu. Kenapa dan kenapa gitu. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik saya dikasih tahu ini untuk BP juga menarik Bu Deli. Jadi ada contoh real ternyata Henry yang sudah dilaksanakan bentuk seperti ini, penanganan anak itu ada di Garut. Itu namanya dia sekarang jadi band dunia, band dunia namanya Debat Ceprot. Itu langkahnya dari awal rumusan dari Ki Hajar Dewantara. 3 orang siswi cewek yang nakal sekarang diarahkan oleh guru BP-nya, bukan hukum, diarahkan jadi drummer, jadi gitaris, vokalis. Debat Ceprot itu real, nyata hasil dari tuntunan model seperti ini. Gitu. Jadi tadi Pak Henry segitiga restitusi waktu dulu sama Bu Ami itu Tirta Bu. Ya, yang itu kita mengadopsi. Kalau kita memang bisa mengadopsi dan mengadaptasikan ke sekolah kita, itu akan banyak sekali lahir bibit-bibit unggul yang memang punya potensi masing-masing. Nanti Bapak Ibu silakan di-searching saja kisah dari namanya Debat Ceprot kalau nggak salah. Bandnya itu asal Garut, Cianjur gitu ya. Itu asal dari siswi-siswi yang bukan nakal, bukan oper siapa ya? Yang keluar masuk PP lah zaman dulu. Itu jadi itu saja intinya. Jadi pengadopsian lalu diadaptasi. Itu sih Pak, terima kasih. Salam bahagia. Udah banyak Pak. Bentar Pak, ini satu nih. Restitusi, penerapan restitusi ini seperti ini. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5. Ini langsung ngomong dulu deh, saya kasih. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Ya, sekarang kita 1 atau 2 orang untuk refleksi. Jadi dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, semuanya kita sepakat bahwa kita akan menciptakan budaya positif di sekolah kita ya, yang akan membuat anak nyaman, tidak merasa terpaksa, tidak merasa kecewa, sakit hati dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama, hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan?
Mau dijawab satu orang dulu? Ada yang jawab? Ya, mangga. Terima kasih Bapak Hendy atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama tentang refleksi ini, hal baru apa yang bisa mengubah paradigma saya? Sebetulnya belum banyak mengubah paradigma saya karena memang saya juga orang yang dibentuk oleh paradigma lama. Tapi saya berarti butuh waktu untuk mengubah paradigma itu. Tapi paradigma yang tadi disodorkan oleh Pak Hendy sangat bisa diterima. Apalagi jika saya membaca dulu buku Ki Hajar Dewantara yang belum sempat saya baca memang. Saya yakin juga di antara kita banyak yang belum baca. Mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan baru dari Pak Hendy tadi bisa mengubah paradigma saya ke depannya yang sudah mulai tersentil, Pak. Yang mudah-mudahan juga saya berusaha untuk mengubah sendiri seperti tadi kata Pak Hendy bahwa saya yang harus mengontrol diri saya sendiri. Saya sekarang belum terubah paradigmanya karena saya belum berusaha mengubah. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu saya bisa mengubah diri saya, paradigma saya untuk menuju lebih baik. Begitu, Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain yang mau merefleksikan? Cukup? Cukup ya Pak. Pasti. Terima kasih Bapak Hendy sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya kan langsung loncat aja nomor 4 ya. Nomor 4 aja. Dari pertanyaannya saya akan menjadi among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Dari sekian lamanya saya mendengarkan Pak Hendy ketika menjelaskan materi yang disampaikan. Jadi saya bisa mengambil hikmah dari materi Bapak. Emang dari saya pun banyak kekurangannya ya, bahkan hampir berbenturan dengan paradigma yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan saya ke depannya bisa menjalankan yang tadi disampaikan seperti hukuman, terus penghargaan dan seperti itulah. Mudah-mudahan saya tidak melakukan hal yang tidak dibolehkan seperti hukuman dan yang lain-lain. Mudah-mudahan saya bisa mengajak siswa dengan cara memberikan motivasi, dengan cara agar mereka membuat mereka menjadi lebih baik, dan saya pun tidak menghukum secara tidak ada kesepakatan gitu kan. Jadi saya ingin menjadi lebih baik lagi ketika saya memberikan konsekuensi kepada anak-anak gitu Pak, agar mereka tidak takut kepada saya, agar mereka nurut ketika mau diberi hukuman atau teguran saja. Jadi tanpa saya memberikan hukuman atau apapun, mereka sudah sadar bahwa mereka itu salah gitu. Jadi lebih baik lagi mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah semua ya. Kita tutup ya. Bukan saya di sini orang yang baik, bukan. Kita sama-sama belajar. Yang tadinya kita ada kesalahan, kita sedikit-sedikit lah untuk mengurangi kesalahan tersebut. Saya hanya bisa mengajak saja. Jadi saya juga belum begitu baik. Jadi saya juga mengikuti materi ini. Mudah-mudahan kita semua di sini, kita semua bisa menjadi lebih baik lagi untuk siswa-siswa kita, sehingga terbentuklah budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan kah? Belum. Ya, awali hari ini dengan sarapan. Supaya apa? Supaya tubuh kita selalu sehat. Jadi hari ini atau tema hari ini akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Oke, apa? Budaya positif. Sudah paham? Mendengar kalimat budaya positif, apa yang Anda bayangkan? Yang kalian bayangkan, yang muncul di otak kalian saat ini
ketika mendengar kata budaya positif? Budaya yang memancarkan hal-hal baik. Budaya yang apa nih? Memancarkan hal-hal yang baik. Setuju nggak? Setuju kan? Setuju. Pertanyaannya, ya, saya mau bertanya. Di sekolah kita nih, contoh budaya positif di sekolah kita apa? Yang sudah diterapkan di sini? Boleh? Ngacu? Apa? Ya, lain. Oke, membersihkan lingkungan. Setuju itu budaya positif? Setuju ya? Betul, itu budaya positif harus kita terus lestarikan. Kembangkan terus, lestarikan terus, tularkan terus sama adik-adik kita. Apalagi selain kebersihan lingkungan. Apa? Toleransi. Nah, ini budaya positif. Harus ada saling toleransi antara kita. Oke, setuju kan? Itu budaya positif. Ini udah bagus-bagus nih, udah paham. Sebelah sini barisan ini. Apa budaya positif? Gak tahu. Ya, harus tahu. Sebelah sini ada yang mau berkomentar? Cailah. Contohnya kan di sini banyak ya budaya positif di sekolah kita itu banyak. Dan ini harus kita kembangkan. Nih, materi yang pertama kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya? Apa nih? Ini pelajaran IPS, pelajaran IPA, matematika, atau agama? Gak ada semuanya. Di pelajaran kita tidak ada ini. Ya. Oke, kita perubahan paradigma. Jadi perubahan pola pikir atau wawasan kita tentang teori kontrol. Oke ya. Nih ada kegiatan kepalan tangan. Coba Anda lakukan ini ya. Oke ya. Ada A dan B. Ya misalkan Anda si A, ini si B. Kan? Bawa nggak kertas? Misalkan ada kertas, bawa kertas. Gak bawa apa ya? Pulpen? Bawa pulpen. Oke, bawa pulpen. Ini ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Sobeklah secarci kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misalkan di sini ada kertas nih, Anda tulis misalkan mobil atau sesuatu yang berharga, misalkan nama pacar kamu atau apa gitu ya. Genggam oleh Anda, erat-erat, ya, baik benda maupun tulisan. Kalau nggak ada kertasnya, tulis aja nanti di tangan, ya, tulis kali kata-kata di tangan yang menurut Anda itu sangat berharga buat Anda, orang lain nggak boleh tahu kenapa. Kepalkan, baik di kiri maupun di kanan. Oke, siap ya? Kemudian temannya yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi untuk membuka ini temannya sekuat tenaga, coba dibuka. Kamu kekeh, ya. Coba dibuka. B bisa membujuk, nanti si B ini bisa membujuknya, bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa sajalah agar dapat membuka kepalan tangan ini. Siap? Oke? Siap, tuliskan di tangan Anda, di telapak tangan Anda, tuliskan sekarang kata apa yang menurut Anda berharga. Oke, laksanakan. Pulpennya ada nggak? Coba dibuka, diambil pulpennya. Nggak ada. Ya, kasih pinjam. Tulis kalimat apa? Ya, dari si A. Nanti si B berusaha untuk mengetahui apa yang ada di tangannya. Ya. Gantian kasih pinjam. Pokoknya sesuatu yang berharga di tangannya. Apa itu ya? Udah? Ya. Nggak usah semua. Taruh aja. Ini nggak ada.
waktunya yang cepat. Cepat aja, cepat. Ya, satu aja materinya panjang nih. Temannya satu lagi tulis nggak apa-apa. Teman yang satu lagi nanti kan gantian. Nanti gantian. Tulis satu lagi jadi 2 orang tulis. Nanti gantian. Oke ya? Udah? Jadi saya nggak menyuruh dibuka atau tidak dibuka. Saya nggak nyuruh buka. Nggak. Saya nggak nyuruh jangan dibuka. Nggak. Itu tergantung hati kalian. Dan bagaimana tergantung usaha si B nanti membujuknya. Usaha si B. Kalau si B-nya pintar membujuknya bisa dibuka. Kalau si B-nya mengancamnya pintar harusnya dibuka balik Pak ya. Boleh itu mengancamnya. Itu nggak apa-apa kan di sini dibolehkan tuh mengancam, menghardik, merayu, ya, menyuap. Yang penting nanti bisa dibuka. Yang dibuka nggak salah. Yang nggak dibuka juga nggak salah. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Yang dibuka apa, yang nggak dibuka. Oke siap? Kepalkan sekarang? Udah? Udah ada yang berharga sekali ya balik kalian ya. Sekarang yang B-nya mana yang B? Ya, yang B sebelah mana ngaco? Yang A misalkan yang A sebelah sini nih. A barisan sini, A barisan sebelah sini, A sebelah situ, A sini. Berarti yang sebelah sana B. Oke. Menghadap ke temannya, silakan diri. Oke, kepalkan tangannya. Boleh. Mau dibuka atau enggak? Silakan dirayu atau diapa supaya kalau ada yang buka nanti ya. Sampai 3, 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik. Kegiatan pertama sudah selesai. Sekarang ganti. Ya, saya itu sampai 5. Gantian ya, itu lagi yang B yang apel. Yang A yang merayu. Ya, saya itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Selesai. Oke ya. Yang dibuka Cuk. Yang ada yang dibuka Cuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti yang tidak dibuka semuanya ya? Yang tidak dibuka. Semuanya nih 1, 2, itu nggak ada jawaban. 1, 2, 3, 4. Oke, yang dibuka berarti 5, sisanya yang dibuka. Setuju? Setuju nggak? Oke ya. Setuju ya? Oke, lihat sini ya. Oke, lihat sini ya. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti jawab pertanyaan ini kan udah melakukan nih 1 menit lah kita anggap. Tadi sudah. Jawab pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala di tangan Anda dengan bujukan godaan atau paksaan teman Anda? Siapa yang tadi yang dibuka? Ya, oke. Kenapa dibuka? Diancam, dipaksa, dirayu, dipaksa. Sebelah sana ada yang dibuka tadi? Dirayu. Diapain? Kok bisa dibuka? Apa dengan senang hati dibuka gimana? Dipaksa. Jadi semuanya karena dipaksa. Betul? Perasaan Anda gimana ketika dipaksa harus dibuka? Apa perasaannya? Sakit? Sakit juga. Tapi kan yang dirayu buka sendiri berarti. Perasaannya apa? Senang ketika sudah dibuka?
Atau ada sakit hati atau gimana? Senang. Oke. Terus yang nggak dibuka, kenapa nggak dibuka? Hah? Karena sangat berharga katanya. Siapa ini namanya? Jawabannya apa tadi? Karena barang tersebut sangat berharga bagi saya. Bagus ya. Karena sangat berharga, nggak mau orang lain tahu, dia tutup, dia genggam. Oke, ada jawaban yang lain. Kenapa ditutupin? Siapa yang menjawab? Siapa? Iqbal. Ayo. Males Pak. Males itu buka. Kenapa mana? Ya. Nah, kamu apa? Penting. Oke, soalnya itu penting. Bisa jadi menyangkut harga diri. Iya kan? Bisa jadi ini rahasia yang gak boleh orang lain tahu. Bisa jadi ini sangat berharga, ini hanya untuk saya, jangan orang lain tahu. Oke? Oke? Ataukah Anda bertahan dan menolak membuka kepalan tangan? Ini sudah tadi ya. Nah, itu alasan-alasan yang Anda lakukan. Nah, terus apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan tadi? Apa? Hah? Apa ya kegiatan tadi? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Tahu nggak? Manfaatnya apa? Ya? Karena barang tersebut jangan sampai bisa diketahui oleh orang lain. Wih, tepuk tangan, bagus. Luar biasa jawabannya. Ya. Jadi dia betul-betul menjaga. Ini bagus kan? Menjaga barang jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Luar biasa. Ada yang lain? Apa manfaatnya? Silakan. Ketika kalian tadi membuka karena ada paksaan, itu pasti perasaannya menyakitkan. Begitupun, ya, ketika sekolah, ya kan, melakukan tindakan, ada sekolah, ada guru misalnya, ya, memaksa kalian untuk disiplin, memaksa kalian untuk memungut sampah, memaksa kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau perasaannya terpaksa, apa yang akan terjadi? Ya kan? Jadi semuanya harus ada dalam hati, bukan karena paksaan. Itu satu. Melakukan hal-hal yang baik, positif atau hal-hal positif itu harus dengan hati, bukan karena dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah betul bahwa ini prinsip yang saya genggam. Kalau menurut saya ini baik, ya baik. Saya nggak akan terpengaruh, walaupun disogok, walaupun dimaki-maki. Biarin, saya berani bertanggung jawab karena menurut saya ini baik buat saya. Betul? Betul nggak? Kalau Anda berpikiran dalam hati Anda bahwa disiplin, datang ke sekolah tepat waktu adalah hal yang baik, Anda laksanakan. Jangan karena diancam oleh tadi stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Ya, ini stimulus respon, ini rangsangan, respon rangsangan ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagus. Ya. Kan rata-rata di sekolah kita gitu. Guru itu pengen muridnya pengen seperti saya. Saya ini udah baik. Betul nggak? Betul nggak? Agar berpandangan sama kayak saya. Tidak. Setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda. Tidak bisa dipaksakan harus sama seperti guru itu. Dan begitupun teman tidak bisa dipaksakan harus seperti teman itu. Misalkan Eka nih punya teman nih nggak baik, suka bolos. Eka maksudnya, saya aja mengaji ikuti saya dong. Saya masuk terus, kamu jangan bolos. Biar nanti kita dapat nilai bagus. Cuman ya nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa begitu. Yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami mereka, oh ternyata mereka.
Maka ketika menangani masalah, jangan memaksakan mereka harus sama dengan kita. Tapi kita pahami mereka kan kita pahami dulu. Oh ini ada sesuatu nih, kenapa mereka tidak seperti saya? Ada sesuatu nih, kenapa mereka selalu telat datang ke sini? Jangan dimarahi. Ya, jangan harus sama, tidak boleh. Oke ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini jangan. Ya, setiap orang berperilaku buruk salah. Ingat. Yang baik adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ingat, orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena tadi yang di kepala itu kalian yang bisa mengontrol, bukan tidak, bukan orang lain. Jangan pengaruh orang lain, jangan. Diri kita yang bicara. Ini bukan jangan. Kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kalau orang lain yang mengontrol, itu namanya robot. Mau ada seperti robot dikontrol oleh orang lain? Ke sini, pencet. Jalan ke sini, pencet ke kanan, jalan ke kanan. Jadi kita seperti robot. Mau kayak gitu? Makanya dari hati itu timbul kita yang kontrol diri kita. Mau kita baik, kita buruk, kita yang kontrol. Setuju? Ya. Saya bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan. Ya, biasanya kalau pemaksaan itu ada pada rujukan yang gagal. Dipaksa, kadang-kadang gagal. Karena orang terpaksa. Harusnya itu. Oke ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi jangan pikir, saya menang apa kalah menang. Yang harus ada di otak kita menang. Tanamkan di otak kita menang. Jangan menang apa kalah, Jangan. Itu akan membuat kita down sebelum berperang. Betul nggak? Jadi kita harus selalu berpikir positif. Pasti kita bisa menang, bisa. Jangan kalah. Oke ya, ini pikiran positif. Nah ini, apakah makna disiplin? Ya, jadi untuk mewujudkan budaya positif, salah satu kegiatan aksinya ada pada disiplin. Ada pada disiplin ini. Oke ya. Disiplin ini sudah tahu kan artinya apa tuh? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri ya, itu kata kuncinya disiplin diri. Ini dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Dia seorang filsuf, filosofis. Kemudian disiplin diri membuat orang, ini kita ambil positif disiplin dirinya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau sudah disiplin diri, dia akan mencari hal-hal yang dia hargai. Ya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak? Jadi kita dikontrol terus. Yang ini yang terjadi pada kita bahwa disiplin itu yang dilakukan orang lain supaya kita patuh. Iya kan? Datang foto dong. Buang sampah ini dong. Pakai baju dong. Itu karena kenapa kalian baju dimasukkan? Karena ada perintah, benar nggak? Bukan dari hati kan? Tapi kalau udah ada gurunya, pasti pelajari. Saya buang sampah, ada guru. Kalau nggak ada guru, saya buang sampah sekarang. Itu belum dari hati. Maka semua sekarang mulai dari hati kita. Dalam melakukan tindakan munculnya dari hati. Ini hal-hal yang kita hargai. Ya, yang kita hargai. Bahwa peduli lingkungan itu hal yang baik. Hargai kalau tidak. Buang sampah pada tempatnya. Setuju ya? Oke. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi rata-rata disiplinnya ketidaknyamanan. Saya gak nyaman. Kalau dipaksa semuanya pasti gak nyaman, betul nggak? Dipaksa disiplin, padahal kita nggak pernah disiplin. Masa gimana ya, memasukin baju, ya, pakai ini band,
Ya kalau semuanya dipaksa tidak nyaman. Sama ya, seperti kita pacaran, nembak dipaksa, kalau saya diterima. Padahal kita nggak suka. Ya, sama si A nembak kita agak suka. Mau nggak terima tuh? Kira-kira kalau diterima nyaman nggak kita? Iya kan? Kalau diterima juga kepaksa kan ya? Kalau dipaksa gimana perasaannya? Ada miss call ya? Ada WA? Tapi kalau dengan nanti, ini mudah-mudahan WA dari si Ayah, pasti kan langsung dibuka. Woi Ayah, lagi ngapain langsung kan perasaan kita senang jaga hati bilang ke istri gue. Pasti senang kan? Beda dengan pacar yang kita nggak suka. Ih, senang buang suka. Air terkabok oke. Ini tadi can beres dia kayak jok air ternyanguk, cicing, langsung reject aja. Jadi lagunya itu yang keluar. Bukan senangnya dalam hati, tetapi di reject. Betul nggak? Setuju nggak? Karena dipaksa kan ya? Dipaksa, boro-boro orang ngangkat gitu kan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, itu sifat-sifat positif manusia. Seperti apa contohnya? Jujur, ya kan? Saling menghormati. Terus, apa lagi? Disiplin. Terus, itu budaya-budaya positif kayak nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita, ya kan? Tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, kita ingin mencapai, kita ingin jujur, ya kan? Kita ingin disiplin, kita ingin bertanggung jawab. Sebetulnya itu tujuan mulia kita. Ya, oke. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan nilai-nilai tadi kejujuran, semua sepakat bahwa kejujuran itu baik. Semua sepakat bahwa tanggung jawab itu baik. Jadi tidak hanya kita aja, ini universal. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun orang jujur itu baik. Di Jepang orang jujur itu baik. Malah mereka dilakukan ketika mereka tidak jujur, mereka korupsi, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri. Mereka bunuh diri. Saya korupsi, saya bunuh diri langsung. Malu ketika tidak jujur. Berarti semua sepakat bahwa kejujuran adalah nilai kebajikan yang universal. Setuju? Setuju nggak? Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini dimensi. Ada 6 dimensi yang harus kita capai. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai kebajikan oleh siswa Indonesia yang harus dicapai. Oke ya. Yang lainnya ya tadi seperti jujur, disiplin, itu hal-hal yang universal. Kalau ini khusus untuk Indonesia, kalau yang tadi universal untuk semua mengakui bahwa itu baik. Setuju? Oke ya. Paham nggak paham? Udah paham? Oke. Sekarang motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa sih? Nah ini. Oke, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya, ya kan, orang melakukan kedisiplinan karena punya motivasi. 1, biasanya ini menghindari kehukuman atau ketidaknyamanan. Kenapa kalian baju dimasukkan? Karena untuk menghindari hukuman. Betul? Setuju? Semuanya begitu? Semuanya masih begitu? Cung yang dimasukkan bajunya karena takut hukuman. Ya Cung. Berarti sekarang sudah terpengaruh nih sama saya. Hati-hati ya. Ikut aliran sesat. Ya. Itu namanya motivasi eksternal. Eksternal tahu? Motivasi dari luar diri kita, bukan dari diri kita.
tapi dari luar. Saya memasukkan ini karena takut dihukum. Itu dari luar. Bagaimana ketika tidak ada orang yang menghukumnya? Maka saya akan keluarkan. Biasanya begitu, betul ya? Saya memakai helm di jalan itu karena takut kena razia. Bagaimana kalau tidak ada razia? Buang helmnya. Oh, simpan helmnya. Dibuka. Betul? Oke, berarti ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya kita berlaku baik itu karena ada imbalan. Contohnya misalkan nih, punya anak, saya punya anak. Anak saya laki-laki, umur 12 tahun, sekolah kelas 6 SD, namanya Pais. Dia berarti laki-laki. Kemudian dia sudah mulai belajar puasa. Ya, cuman sayangnya puasanya saya kasih motivasi. Nah, puasa ya. Nanti kalau kamu full 30 hari, saya akan kasih mainan. Bapak akan kasih uang jajan untuk lebaran 1 juta. Misalkan. Belum kenyataan. Kurang 1 juta mana? Saya kasih. Berarti kan itu motivasi, imbalan, betul nggak? Dan si Pak Isa di akhirnya puasa full 30 hari. Karena ada imbalan dan mainan. Ada mainan dan uang jajan. Kamu juga akan seperti itu nggak? Dia mau melakukan karena imbalan. Kalau saya bangkrut nggak ada uang untuk ngasihnya, berarti dia nggak mau puasa. Bagus nggak itu? Motivasinya bagus nggak? Sama kalian, kata wali kelas, belajar nak. Siapa yang peringkat 1 nanti ibu akan belikan HP. Harusnya doang. Siapa yang peringkat 2, ibu akan belikan TV. Apa? Atau remote. Siapa yang juara 3, saya akan berikan motor. Kunci. Nang mulu. Nah, kira-kira kalian akan begitu nggak? Akan belajar nggak dengan motivasi tadi? Pasti belajar kan? Saya ingin mendapatkan handphone. Saya ingin mendapatkan TV. Saya ingin mendapatkan motor. Ya mah cerita motor, cerita naik. Pasti kan? Itu imbalan. Hati-hati. Imbalan. Nah, yang benar adalah ini. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Pertanyaan. Kita hargai diri kita sendiri. Ini motivasi internal. Itulah tujuan disiplin positif. Saya berpuasa, saya yakin puasa itu baik untuk saya. Saya belajar, saya yakin belajar itu baik untuk masa depan saya. Bukan karena imbalan, tapi motivasi dari diri sendiri. Untuk dihargai. Kalau saya berhasil, insya Allah orang akan menghargai saya. Kalau saya juara 1, pasti orang akan menghargai saya. Kalau saya rajin puasa, pasti orang tua saya senang. Kalau saya rajin puasa, insya Allah nanti akan saya dapat ganjaran dari Allah. Saya akan bebas dari itu benar-benar api neraka. Ya, itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Sudahkah ada pada diri Anda? Dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan motivasi agar lebih disiplin dan akan lebih bertanggung jawab. Oke, bagus. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Nggak ada. Ya. Mudah-mudahan mindset kita mulai terbuka ya. Pikiran kita yang hal-hal negatif tadi berubah menjadi positif. Setuju kan? Setuju. Kalian senang mendapatkan materi ini?
Benar tidak terpaksa? Semuanya akan mulai dari hati dengan motivasi internal. Ingat, jangan eksternal, tapi kita lebih mengutamakan lagi dengan motivasi internal pada diri kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan di rumah maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ini serius ya. Kenapa sekarang dipanggil ke sini? Tahu contohnya Dewi. Bolos? Pelajaran. Kenapa bolos? Kamu kenapa? Ini? Sama, bertujuh? Iya. Gak ada yang lain? Gak ada. Tapi selain kalian, ada gak kelas lain yang main juga? Ada 95 juga ya. Berarti nggak hanya kalian yang main ya, yang lain juga pernah seperti itu ya, pernah melakukan itu kan ya. Apa? Kalau pengen sih nggak apa-apa main. Tapi kan ada waktu ya, bener nggak? Di situ ada waktu main, ada istirahat ya kan. Kalau waktunya belajar, ada belajar kan. Nah, berarti kamu punya kesalahan apa tuh? Melanggar aturan atau tidak mematuhi peraturan berarti apa? Disiplin. Jadi kalian kurang disiplin, harus ditingkatkan lagi tuh. Kalau kemarin kan keyakinan kelasnya berarti disiplin yang kurang. Kira-kira nih, kalau kalian kemarin nih nggak disiplin nih, udah disuruh masuk ke sana, nggak mau, ya. Emang tadinya kenapa nggak mau masuk? Udah dipanggil nggak mau katanya. Hah? Nggak dengar bener? Masa? Itu kedenger berarti kan? Asup. Lalaki asup nah asup di tangan Pak bisa asup belajar pen di lab itu asup no asup gitu belajar pendri Terus kamu ke kelas nggak ada? Bener ke kelas. Makanya itu dia juga di kelas dia bukan di kelas dia keluar. Oh berarti salah paham nih, informasinya kurang yang disampaikan si Putri gitu. Bener. Kalau kamu disuruhnya masuk ke ruang lab, bakal masuk nggak? Nggak akan main bola. Bener ya? Tuh. Tadi main bola deh, Cen. Gak masuk lagi pelajaran Pak Heri, bener? Masuk enggak, Pak? Masuk pelajaran begitu apa? Selain pelajaran Pak Henry, pelajaran lain gini nggak? Enggak. Yakin? Baru ini Pak. Oh baru pelajaran Pak Henry. Tapi benar ya, kamu sepakat ya bahwa informasi yang disampaikan si Putri nggak jelas. Dia cuma bilang masuk, tapi kamu masuk ke kelas nggak ada. Bener. ini juga salah sih. Siapa? Di sini juga salah. Salahnya apa coba? Mencari gimana? Nah, itu baru tahu kesalahannya. Ya kan? Bapak mah gak nyalain kan? Kamu yang tahu sendiri kan masalahnya. Berarti kamu yang salah ya? Oke. Nah kalau udah tahu salah gitu, nanti kedepannya akan begini lagi nggak? Akan gimana? Berubahnya gimana? Akan disiplin. Yakin? Janji nih. Janji. Ini baru sekali nih. Baru sekali ya. Kalau udah 2 kali gimana? Nanti pas pelajaran Pak Henry gini lagi. Bener. Maunya dipecat bener. Hukum. Kan Pak Henry nggak boleh menghukum. Kemauan siswa. Oh, kemauan. Neng balik turun ke Itu mulai hukuman. Bahaya. Yang sorangan. Ya.
Udah nyesel nggak sekarang itu? Bu Nita tahu? Terus gimana kata Bu Nita? Dimarahin. Marahinnya gimana? Kasih amanah. Ya, dikasih nasihat. Fikri sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Apa, Pak? Kenapa Pak Henry dipanggil ke sini, suruh ke sini? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Itu Pak, dihukum. Dihukum. Kenapa dihukum? Dihukum apa maksudnya? Gak ikut pembelajaran. Gak ikut pembelajaran. Kenapa nggak ikut pembelajaran? Itu Pak, pan waktu istirahat. Fikri main bola sebelum johor. Iya. Terus gak tahu udah jam 1 kurang. Terus Fikri sholat dulu. Udah sholat ke kelas. Sepi Pak. Udah gitu Fikri nanya ke teman-teman. Kata si Dede kelas 7. Lihat separuh gak, kata Fikri juga gitu. Terus ke lab kata si Dede Pak. Terus Fikri mau ke lab, enggak, udah mau pulang Pak, mau balik. Udah mau keluar. Terus gak jadi ntar aja lah. Berarti kamu telat masuk. Iya Pak. Udah mau pulang, malu jadinya. Ya malu ini. Oke. Ya. Sebetulnya sih gak jadi masalah ya. Telat masuk itu wajar, bukan hanya kamu aja. Iya Pak. Orang juga, teman kamu juga pernah ada yang telat masuk ya. Iya Pak. Bener nggak? Bener. Nah cuman gitu kan. Cuman kira-kira lebih baik telat masuk atau enggak masuk? Telat masuk. Telat masuk. Lebih baik telat masuk? Iya Pak. Malu soalnya Pak. Oh malu. Sendiri Pak. Itu menurut kamu. Jadi kira-kira kamu salah atau benar itu? Salah. Kalau nggak masuk karena telat. Salah. Harusnya apa? Masuk. Masuk. Iya. Yakin harus masuk. Yakin. Daripada telat. Udah kan ya, benar ya? Lebih baik hadir daripada Telat. nggak masuk Nggak karena masuk, telat, takut gitu kan? Iya Pak. Nah kenapa saat itu nggak masuk? Di panggung pertama Pak, Pak Fikri mau masuk, Pak Hendri ditahan dulu, ntar aja yang kedua kata Pak Hendri kayak gitu. Enggak yang Terus keduanya. yang kedua Fikri lupa. Itu ya. Baru inget lagi Fikri udah sholat ya, iya perjalanan Pak Hendri lagi sekarang. Terus udah mau ke lab, udah itu udah Pak. telat lagi, Iya, takut telat lagi. lagi. Jadi malu. Iya Pak. Soalnya udah malu 2 kali tadi Iya. yang pertama Pak. Berarti kesalahan kamu itu ya, paham ya? Kamu punya salah itu. Nah kira-kira gitu ya. Berarti kamu kan apa ya? Kesepakatan kelas apa gitu? Yang harus, keyakinan kelas yang harus kamu tingkatkan. Apa kira-kira? Pak, yang penting Pak jangan telat pembelajaran gitu. Berarti kalau nggak telat artinya apa? Harus di waktu. Nah, tepat waktu itu apa artinya? Disiplin. Nah, jadi kamu itu ya masalahnya kamu melanggar disiplin karena telat. Oke, sepakat nggak? Benar. Nah, kira-kira kedepannya? Insya Allah Pak. Kamu mau melakukan apa? Mau disiplin. Disiplin. Insya Allah benar. Insya Allah. Yakin. Oke. Kalau untuk disiplin, oke Pak Edi setuju. Mudah-mudahan ya kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Kamu bisa disiplin. Ya bukan berarti karena takut sama Pak Henry kan ya. Nggak dipaksa disiplin. Nah itu karena keinginan sendiri ya. Kamu harus punya motivasi dari dalam diri kamu bahwa disiplin itu adalah tindakan yang baik. Benar nggak? Benar. Jadi orang yang sukses itu orang yang disiplin. Makanya kedisiplinan itu kunci dari kesuksesan. Katanya begitu. Oke, bener nih. Ya, jadi Pak Henry nggak akan melimpahkan masalah ini ke wali kelas. Nggak akan. Karena kamu sudah langsung ke sini menghubungi Pak Henry itu bagus. Kamu merasa bersalah, kamu datang ke sini ya untuk apa ya? Menyesali gitu perbuatan kamu itu bagus ya. Ketimbang kamu nggak datang. Hanya saya mau limpahkan ke wali kelas. Nanti wali kelas dilimpahkan lagi kalau misalnya nggak penanganannya ini kurang ya. Limpahkan lagi ke BK. BK nggak sanggup dilimpahkan lagi ke kesiswaan. Kesiswaan nggak sanggup dilimpahkan lagi ke kepala sekolah, dikeluarkan. Nah, kalau sudah dari saya selesai, dari Pak Henry selesai, kamu nggak seperti itu lagi, udah selesai, nggak ada kasus lagi, aman, ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih ya, kamu sudah mau bekerja sama. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita ya.
supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, kayak gitu aja. Ya Pak, makasih Pak. Boleh istirahat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.